Beginilah kondisi ternak bebek petelur yang dikelola oleh BUMDes Daya Mandiri Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang merupakan program ketapang tahap 1 tahun 2025 dengan anggaran 150 juta lebih. Dana tersebut dialokasikan untuk pembelian bebek petelur sejumlah 500 ekor, pembuatan kandang dengan ukuran 7x8 dan pakan bebek. Namun dari hasil pantauan Bank Kumis berbagi, ada sejumlah kejanggalan terkait penggunaan anggaran tersebut tidak sinkron, terutama anggaran untuk pengadaan pembelian jumlah bebek. Hal itu diketahui saat kami melakukan wawancara dengan Dedi, Kepala Desa Labuan, bahwa pihak desa sudah menyerahkan seluruh anggaran ketapang tahun 2025 kepada pihak BUMDes, diantaranya untuk pengadaan 500 ekor bebek. Kegiatan ketahanan pangan BUMDes Desa Labuan yaitu bebek petelur, Bang. Bebek petelur ini yang anggaran tahun 2025 atau 2024? Ini anggaran tahun 2025. Berapa Pak dianggarkannya dari dana desa? Dari anggaran dana desa itu sekitar 157 juta, Pak. Itu hanya apakah satu program ketahanan pangan atau ada yang dibagi, ada beberapa paket yang lainnya? Untuk tahap pertama fokus kepada bebek petelur, Bang. Berarti 157 juta. Pak, itu ada berapa ekor sih Pak yang sekarang tersedia? Jumlah ekornya itu kurang lebih 500, Pak. 500 ya? 500 ekor. Pak. Namun, fakta di lapangan tidak sesuai seperti apa yang disampaikan. Karena menurut pengelola ternak bebek Iwan, hanya menerima 350 ekor bebek saja. Dari bebek sendiri berapa sekarang Pak? 350-an. 350-an. Nah, itu kondisi sekarang bagaimana, sehat Pak? Bebek-bebeknya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kandang sendiri itu ukurannya berapa Pak? Kandang? Ukuran panjang lebarnya? 8x7 itu. 8x7 Pak ya? Oke. Sementara Nadia selaku Direktur BUMDes saat dikonfirmasi dirinya tidak mengetahui secara detail soal estimasi biaya pakan. Dirinya tidak mengerti karena dirinya cuma ngecek-ngecek saja. Menurut Nadia, yang tahu bendahara dan pelaksana. Terkait yang 2025 ini kan ada perubahan dikelola oleh BUMDes ya. Iya. Nah, untuk anggaran sendiri jumlahnya berapa ya? Kalau di tahap 1 itu anggarannya 150 lebih. Nanti di tahap 2 mungkin insya Allah di bulan Agustus. Nah, untuk tahap 1 sendiri sudah dilaksanakan untuk apa aja? Dilaksanakan untuk pembelanjaan pembangunan. Yang ini gedung ya, Kandang. gedung bebek, Kandang ya, gedung kandang, kemudian bebek sendiri, kemudian pakan. Untuk pakan sendiri nih ya, kira-kira biayanya berapa per hari kalau dihitung estimasinya? Kalau hitung estimasinya yang tahu itu bendahara sih ya, Oh, gitu ya. sama pelaksana di sini gitu. Kalau saya hanya ngecek-ngecek aja, Om. Pak, itu pakannya apa sih pakannya? Pakannya dedek, Pak. Dedek. Iya. Campur apa? Campur ikan runsah itu. Oh gitu ya. Iya. Nah, ini kan bicara estimasi laba Pak ya, keuntungan. Gimana juga ini kan usaha Pak ya. Iya, betul. Itu untuk pakan sehari kira-kira berapa Pak habisnya berapa? Sehari habis sekitar 75 kilo. Kalau diuangkan berapa itu Pak? Kalau 75 kilo kali 5.000 aja sehari sekitar 300 ribuan. 300 ribuan ya? Iya. Udah belum nih sekarang nih? Ya ada lah, nggak begitu itu Pak. Nggak begitu banyak ya? Iya. Nah, kalau seandainya sampai maksimal dari jumlah bebek 350, itu akan bertelur berapa kalau sudah maksimal? Maksimal itu sekitar 250 itu Dapat ya? dapat lah, ya, dapat. Harga telur berapa Pak? 2.000-an boleh gitu. Gitu ya. Depan nih, bakalan ditambahin nggak ini Apanya Pak? bebeknya? Jumlahnya kira-kira? Ya bisa. Bisa ya? Ya. Sejauh mana menurut Bapak pemantauan? Jadi untuk kegiatan BUMDes terkait dengan pemberdayaan masyarakat, alhamdulillah sebetulnya kalau secara umum berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal. Kita juga sudah konsistensi dan memang untuk Monef rencananya kita jadwalkan hari Senin untuk lihat sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes Desa Labuan. Jadi memang kegiatannya itu pemberdayaan untuk pengadaan ternak bebek ya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat sekitar dan mudah-mudahan
mudah-mudahan bisa meningkatkan lah perekonomian dan daya beli masyarakat di wilayah yang memang terdapat kegiatan BUMDes. Pak, terima kasih. Polsek Labuan terutama bersama dengan unsur pimpinan kecamatan mendukung penuh program ini Ketapang yang dilakukan oleh beberapa desa, karena memang dari program ini sudah dikucurkan dana 20% dari anggaran desa yang ada, sehingga memang perlu pengawasan, kemudian pengedukasi bagaimana usaha rakyat kecil ini bisa berguna, kemudian belajar usahanya juga bisa dimaksimalkan. Kalau untuk bentuk pengawasan dari kepolisian sendiri ada nggak? Kami secara horizontal tidak melakukan pengawasan, namun mendukung program itu, karena dalam pengawasan anggaran desa ini sudah ada instansi yang terkait untuk mengawasi jalannya program ini. Hanya karena memang ini wilayah hukum Polsek Labuan, sehingga memang kami berperan aktif bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir Pak, mengingat ini kan BUMDes adalah milik desa, milik bersama. Nah, seandainya ada warga menemukan indikasi penyalahgunaan program tersebut, langkah-langkah Polsek gimana Pak? Ya, itu hak masyarakat ya. Kalau memang sekiranya ada kecenderungan penyalahgunaan ataupun ada kecenderungan ketimpangan dalam pelaksanaan program Ketapang, masyarakat juga bisa mengawasi, bisa juga memberikan informasi yang akurat kepada pihak terkait ya. Tentu dalam hal ini mungkin kalau desa diawasi oleh inspektorat, mungkin itu. Tapi kalau ada unsur pidananya Pak? Kalau unsur pidana murni ya, kalau di luar program Ketapang ini memang kita sifatnya hanya memberi saran kepada instansi terkait bahwa telah terjadi suatu penyimpangan di suatu program Ketapang ini. Ini Bang Gumes ada di Kampung Lampe, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Akhir-akhir ini rame menjadi isu publik soal program Ketapang tahun 2024. Dan beberapa desa mungkin sudah dilakukan, termasuk Desa Cigondang yang konon dari 25 juta yang dianggarkan untuk program Ketapang, nampaknya disinilah tempat yang konon menjadi peternakan bebek. Dan nanti bagaimana untuk kabar selengkapnya, Bang Gumes akan mencoba untuk mencari informasi keberadaan program Ketapang dalam bentuk ternak bebek. Dari Pandeglang, Provinsi Banten mengabarkan.